Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membuat dan menjalankan subdomain pada sebuah domain. Langkah yang pertama, kita masuk pada kontrol panel atau cPanel seperti yang tampil pada layar di depan kita ini. Untuk cara masuknya ke cPanel sama seperti pada pembahasan kita sebelumnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke cPanel dan kita akan membuat subdomain. Nah, untuk pembuatan subdomain ini diperlukan, biasanya seringkali dipakai dalam sebuah domain ada subdomain di bawahnya. Contoh umpamanya kita ada sebuah domain terkait dengan perusahaan, maka divisi-divisi di bawah perusahaan tersebut atau anak-anak perusahaan tersebut itu membutuhkan subdomain yang terintegrasi pada domain utama. Baik, langsung saja kita lanjutkan. Langkah pertama, setelah kita masuk pada cPanel, kita mencari kategori pada domain. Nah, di domain ini ada beberapa pilihan-pilihan, termasuk di sini ada subdomain. Langsung kita memilih subdomain di sini. Kita select, kita eksekusi. Nah, kemudian pada tampilan yang ada ini, kotak dialog ini, kita diminta untuk mengetikkan subdomain kita apa. Nah, contoh pada kesempatan kali ini saya akan membuat subdomain kursus pada domain brandedu.id. Kita ketikkan kursus, kemudian domainnya ada pada brandedu.id. Nah, kemudian di sini ada public root. Jadi ini untuk subdomainnya kita berikan nama kursus, kemudian domainnya adalah brandedu.id. Kita create di sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, di sini ada keterangan sukses. Jadi untuk subdomain kursus.brandedu.id has been created. Jadi ini intinya keterangannya adalah subdomain kursus.brandedu.id telah dibuat. Berikutnya kita kembali ke tampilan cPanel. Kita lihat bahwa di sini sudah ada beberapa subdomain. Sebelum kita membuat subdomain kursus.brandedu.id, sudah ada di sini subdomain budi.brandedu.id. Nah, pada tahapan seperti ini kita sudah selesai untuk membuat subdomain kursus.brandedu.id. Nah, sekarang untuk langkah-langkah menjalankan supaya subdomain kursus.brandedu.id ini bisa dipakai, maka langkah berikutnya adalah kita harus menginstal CMS WordPress atau Content Management System. Nah, sebelum ini kita install, maka kita bisa melihat, bisa mengecek apakah subdomain ini bisa dibuka atau belum. Kita lihat pada URL di sini, kita ketikkan pada subdomain yang ada kursus Nah, di sini ada keterangan bahwa untuk subdomain kursus brandedu.id ini belum bisa dibuka karena di sini
belum kita install CMS WordPress. Nah, ini ada keterangannya bahwa ini telah dibuat pada tanggal sekian, jam sekian. Setelah kita membuat subdomain, berikutnya kita akan menginstal CMS WordPress pada subdomain yang telah kita buat tersebut. Caranya kita masuk pada cPanel, kemudian kita di sini ada kategori masuk pada Softaculous Apps Installer. Nah, kemudian karena kita akan menginstal WordPress, langsung kita masuk pada WordPress. Di sini kita eksekusi. Nah, kemudian di sini ada, kita akan dibawa ke kotak dialog berikutnya. Kita mengatur dan memilah nantinya. Untuk di sini kita akan langsung aja kita memilih install now. Jadi di sini ada penjelasan bahwa available space atau space yang masih tersedia pada hosting kita adalah 250 MB. Kemudian kita untuk menginstal satu CMS itu membutuhkan 43 MB. Nah, ini perlu kita perhatikan, jangan sampai nanti pada saat kita menginstal CMS WordPress ternyata space pada hosting website kita tidak tersedia. Nah, setelah ini sudah tampil seperti ini, maka kita bisa memilih install. Pada proses install di sini kita akan mengatur yang pertama untuk pemilihan URL atau pengalamatannya. Karena kita akan menginstal pada subdomain, kita pilih di sini subdomain yang kita tuju, yaitu kursus.brandedu.id. Nah, kemudian di sini WP ini yang maksudnya adalah WordPress, ini kita hapus karena nanti kita tanpa masuk ke directory. Jadi kita langsung CMS WordPress akan terinstall pada kursus.brandedu.id, bukan ke directory WP yang sebelumnya. Sehingga dengan demikian kita hapus untuk WP-nya. Nah, kemudian di sini ada site name, kita ubah. Umpamanya di sini kita berikan nama kursus komputer. Kemudian site description, ini fungsinya adalah menggambarkan, memberikan gambaran website kita tentang apa. Kursus komputer dan dunia pendidikan. Kita isi sesuai dengan desain web yang kita buat. Nah, kemudian di sini ada admin account. Ini fungsinya adalah untuk masuk kepada admin saat kita akan mengisi subdomain atau website kita. Nah, kita berikan bentuk standarnya untuk admin biar mudah kita ingat. Kita berikan nama sementara adalah admin. Kemudian admin password. Ini bisa kita munculkan, bisa tidak kita munculkan. Nah, kalau seperti ini artinya dia dienkripsi oleh sebuah program sehingga tidak dimunculkan huruf per hurufnya. Nah, kita berikan password. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat di sini ada admin email, ini default seperti ini. Kemudian untuk language kita pilih English language. Kemudian di sini ada select plugin. Ini adalah plugin atau tools untuk membantu kita di dalam mengelola website nantinya. Yang pertama adalah limit login. Ini kita checklist di sini. Ini fungsinya adalah untuk sebagai security apabila kita masuk pada WP admin kemudian ada kesalahan,
maka dia tidak bisa masuk, hingga sampai 3 atau 4 kali kesalahan, kemudian ini akan diblokir. Kemudian ini ada plugin Classic Editor, ini kita checklist, kita pilih. Fungsinya untuk menampilkan pada saat kita memposting, tetapi tampilannya adalah tampilan-tampilan klasik, sehingga memudahkan kita di dalam membuat website. Kemudian di sini ada select theme untuk memilih template yang mana di awal-awal ini yang akan kita pakai. Kita pilih salah satu. Nanti untuk template bisa kita edit lebih lanjut setelah kita menginstal CMS WordPress. Kemudian kita pilih install di sini. Kita tunggu proses instalasinya. Kemudian di sini ada keterangan bahwa untuk kursus.brandedu.id ini sudah terinstall dengan sukses. Kemudian kita coba untuk kita cek di sini kursus. Nah, ini adalah tampilan dari template yang tadi sudah kita install. Ini sebagai tampilan awal, sehingga setelah seperti ini kita bisa langsung untuk mengoperasikan subdomain atau website yang tadi kita buat sesuai dengan desain yang kita inginkan. Demikian tadi untuk proses instalasi atau pembuatan subdomain sampai dengan instalasi CMS WordPress sehingga website siap untuk digunakan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.